Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan mencuri onderdil di bengkel majikannya di Padang, diringkus polisi. Pencuri pakan ternak, 7 pekerja gudang di 50 kota ditangkap polisi. Puluhan polisi di Mapolres Payakumbuh mengikuti tes urin. Sempat buron 3 bulan, seorang pencuri onderdil mobil dan peralatan di bengkel majikannya yang berada di daerah Pisang, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, diringkus Satreskrim Polresta Padang pada Jumat malam pekan silam. Alwis tak bisa berkutik usai ditangkap dan diinterogasi polisi di bengkel mobil tempatnya bekerja. Dia sengaja dibawa polisi ke lokasi kejadian untuk menceritakan cara pelaku beraksi melakukan pencurian. Namun saat akan dibawa polisi, istri pelaku sempat menghalangi petugas. Setelah diperlihatkan surat perintah penangkapan, akhirnya istri pelaku pasrah dan membiarkan suaminya dibawa ke Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku beraksi telah belasan kali di bengkel tempatnya bekerja. Sejumlah peralatan mobil dan bengkel pun dijual ke tempat pengepul dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku tidak bekerja seorang diri, namun mengajak seorang temannya untuk melakukan pencurian tersebut. Temannya itu telah lebih dulu ditangkap, sedangkan pelaku kabur selama 3 bulan. Setelah kita amankan 2 orang pelaku yang melakukan aksi pengupakan atau di gudang onderdil copotan mobil. Untuk 1 orang tersangka merupakan karyawan sendiri onderdil tersebut. Untuk pelaku sempat DPO melarikan diri. Ya, yang diambil berupa copotan onderdil mobil seperti velg, radiator, alat-alat mobil yang lain termasuk kabel dari mobil tersebut. Untuk kerugian sekitar 50 jutaan kurang lebih. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. 7 pelaku pencurian di gudang pakan ternak tempat mereka bekerja di Jorong Boncah, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, ditangkap unit Reskrim Polsek Harau dan tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan korban yang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban curiga karena tidak ada tanda-tanda pencurian dari luar atau gudangnya dibobol maling. Dari laporan itu, polisi yang melakukan penyelidikan mencurigai pelaku adalah para pekerja di gudang itu sendiri. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap 7 pelaku yang tengah bekerja. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pelaku mengakui aksi pencurian pakan ternak di tempat mereka bekerja itu dan telah dilakukan sejak lama. Mereka nekat mencuri karena butuh uang. Ke-7 pelaku juga mempunyai peran berbeda-beda. Di antaranya sebagai tukang angkut, tukang atur, serta menjual hasil pencurian. 7 tersangka ini diamankan dalam kasus pencurian pakan ayam di gudang tempat mereka bekerja. Mereka bekerja sehari-hari di sana, dipekerjakan, kemudian dengan cara mereka mengutil. Itu artinya tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh pengawas mereka. Dan kemudian ini sudah berjalan beberapa waktu, namun akhir-akhir ini diketahui oleh pemilik sendiri. Sehingga mereka merasa dirugikan kemudian melapor. Kini ke-7 pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Mereka mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota menunggu proses hukum lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Guna memastikan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tim yang terdiri dari bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Barat dan Bidokes Polda Sumbar melakukan tes urin kepada puluhan personil Polres Payakumbuh. Pelaksanaan tes urin dilakukan setelah Kabid Propam Polda Sumbar memberikan pengarahan. Tes dilakukan secara acak terhadap personil yang terdiri dari perwira dan bintara. Satu persatu personil yang mengikuti tes dengan cara menampung urin mereka dan diserahkan ke petugas. Polisi yang mengikuti tes ini adalah anggota dan Kasat Res Narkoba, anggota Satuan Lalu Lintas, serta sejumlah Kapolsek. Dari hasil tes yang dilakukan, menurut Kapolres, tidak ada personilnya yang positif menggunakan narkotika. Ia berharap kondisi itu bisa terus terjaga. Pasalnya, personil kepolisian harus menjadi contoh sebelum melakukan penindakan. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bid Propam dalam rangka mengawasi anggota kita jangan sampai terlibat jaringan narkoba agar nantinya bisa maksimal dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kita sudah melakukan tes urin bersama dengan Kabid Propam dipimpin langsung oleh Kabid Propam nanti ada puluhan personil kita baik dari perwira, pamen, bintara. Kemudian hasil tersebut tidak ada yang positif. Kapolres Payakumbuh menyebutkan kegiatan ini digelar secara rutin dan berkala untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan internal kepolisian. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Warga Kelurahan Padang Besi dan sekitarnya dikejutkan dengan terbakarnya asrama Sekolah Polisi Negara Padang Besi di Kecamatan Lubuk Kilangan pada Minggu malam. Saking besarnya kebakaran itu, kobaran apinya menerangkan malam yang gelap saat itu. Menurut informasi, nyala api pertama kali terlihat di bagian tengah bangunan asrama dan kemudian meluas ke bangunan di sisi kiri dan kanannya. Seluruh bangunan asrama tersebut ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu 1 unit dari PT Semen Padang ke lokasi. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah puluhan personel pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Ini asrama SPN Padang Besi. Kita mengerahkan 7 unit ditambah 1 bantuan dari pihak Semen Padang. Lebih kurang sekitar 1 jam. Kerugian sekitar 2,5 miliar. Kemudian karena ini kan rumah itu ada 10 unit yang terbakar. Ya kita waktu kita sampai itu sumber api itu sebetulnya di tengah. Di tengah dari ini kan ada 10 petak. Ya berarti di tengah. Tapi nanti soal kepastiannya kan nanti di pihak kepolisian yang akan melidikinya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Alfi melaporkan dari Padang.